Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Fauzan, mahasiswa dari Universitas Pamulang dari jurusan Akuntansi S1. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi pertemuan 6, Desain Sistem Informasi dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, di pertemuan 6 ini ada 5 materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, apa itu desain sistem informasi. Terus yang kedua, metode dan pendekatan dalam sistem informasi. Terus yang ketiga, teknik dan instrumen untuk desain sistem informasi. Terus yang keempat, tantangan dalam desain sistem informasi. Terus yang kelima, studi kasus dalam desain sistem informasi ini. Langsung saja kita masuk di materi yang pertama, yaitu apa itu desain sistem informasi. Nah, desain sistem informasi ini adalah cetak biru pengaturan data, struktur, dan teknologi. Nah, yaitu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pengguna serta mendukung sasaran organisasi guna mencapai kesuksesan secara efektif. Perencanaan desain sistem informasi ini yaitu mengikuti SDLC dari analisis hingga pemeliharaan, terdiri dari 5 tahap, antara lain yang pertama perencanaan atau planning, terus yang kedua itu ada analisis persyaratan, terus yang ketiga desain sistem, terus yang keempat pengembangan dan pengujian, terus yang kelima itu ada pemeliharaan dan implementasi. Lanjut di materi yang kedua, metode dan pendekatan desain sistem informasi. Nah, sistem informasi dirancang dengan menggunakan berbagai metodologi dan pendekatan. Nah, metode yang sering digunakan adalah metodologi SDLC dan Agile. Nah, menurut pendapat Reynolds pada tahun 2012, bahwa kedua metodologi ini memiliki kekurangan dan kelebihan yang berbeda. SDLC ini yaitu memiliki keunggulan terstruktur, terdokumentasi, cocok untuk proyek besar dan kompleks. Namun memiliki kelemahan seperti kurangnya fleksibel. Tiap tahap itu harus selesai sebelum tahap berikutnya dimulai. Nah, sedangkan Agile ini yaitu mendorong pengembangan berulang dan memungkinkan modifikasi sepanjang siklus proyek. Nah, fleksibilitas ini memudahkan tim untuk menangani perubahan kebutuhan dan umpan balik, sehingga produk lebih berpusat pada pengguna. Namun, dokumentasi yang kurang formal dan resiko perluasan cukup menjadi tantangan jika tidak dikelola dengan baik. Lanjut di materi yang ketiga, teknik dan instrumen untuk desain sistem informasi. Nah, dalam perencanaan sistem informasi ini, instrumen yang sering digunakan untuk memvisualisasikan struktur dan aliran data. Nah, dua instrumen yang paling umum digunakan adalah Data Flow Diagram atau DVD dan Entity Relationship Diagram atau ERD. Nah, Data Flow Diagram atau DVD ini didefinisikan sebagai alat untuk menggambarkan aliran data di dalam sebuah sistem yang meliputi proses, sumber data, dan titik penyimpanan data. Sedangkan Entity Relationship Diagram ini atau ERD dia itu alat perencanaan basis data yang memodelkan hubungan antar entitas dan secara logis dan efisien, sehingga mengurangi redundansi, meningkatkan kinerja pencarian, serta memperjelas komunikasi antar pemangku kepentingan. Terus lanjut di materi yang keempat, tantangan dalam desain sistem informasi. Nah, dalam merancang sistem informasi, organisasi ini sering menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi keberhasilan implementasi. Tantangan yang dialami antara lain identifikasi kebutuhan pengguna, yaitu sulit karena tiap departemen itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Nah, terus ketidaksesuaian desain dan kebutuhan bisnis. Nah, sistem ini bisa atau tidak mendukung strategi organisasi ini. Terus keterbatasan anggaran dan waktu. Nah, proyek ini sering terhambat oleh biaya dan deadline. Terus resistensi karyawan terhadap perubahan muncul karena kurangnya pemahaman atau rasa takut terhadap teknologi baru. Lanjut di materi yang kelima, studi kasus pada
desain sistem informasi ini. Nah, studi kasus pada desain sistem informasi ini dapat dilihat pada implementasi sistem CRM di perusahaan retail. Nah, perusahaan ini sering mengalami kesulitan mengelola data pelanggan yang tersebar, nah sehingga pelayanan itu menjadi lambat. Nah, dengan menerapkan prinsip desain sistem informasi ini, perusahaan melakukan analisis kebutuhan, merancang arsitektur berbasis cloud, membuat pemodelan data menggunakan IRD dan DVD yang sudah saya jelaskan di slide ketiga tadi. Proses pengembangan dilakukan secara agil sehingga setiap iterasi dapat disesuaikan dengan umpan balik pengguna. Nah, setelah diimplementasikan, sistem CRM meningkatkan kecepatan respon customer service hingga 40%, menjaga keamanan data pelanggan, dan mendukung strategi pemasaran melalui laporan analitik. Nah, kasus ini menunjukkan bagaimana desain sistem informasi yang matang mampu meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kepercayaan pelanggan, sekaligus memperkuat keberlanjutan bisnis kita ke depannya, gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada pertemuan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.